Halo semua, kali ini kita akan lanjutkan lagi nabung Bitcoin kita yang part ke-13 sekaligus part ini akan menjadi part yang terakhir. Bukan terakhir tapi ada pembaruan yang dimana nabung Bitcoin yang asalnya 1 minggu sekali jadi 1 bulan sekali. Karena dengan 1 bulan sekali gue harap gue bisa efisiensi lagi di dalam channel YouTube gue, dimana ya gue juga gak mau terus-terusan ngebahas tentang nabung Bitcoin, apalagi nanti episodenya kebanyakan. Kalian juga yang nonton gak bisa buat mengikuti secara full lah. Dari episode 1 sampai ke 13 aja udah lumayan banyak ya. Kalau misalnya di 1 bulan kan mungkin cuma ada 3 episode. Sebelum itu gue gak akan bosan ngingatin kepada kalian, gue nabung Bitcoin, gue bikin segmen ini buat kita semua bisa melihat kalau misalnya gue orang yang biasa-biasa, gue masukin uang ke Bitcoin dan bagaimana hasilnya di masa depan itu seperti apa. Nah, oke. Dan di segmen ini ada yang sedikit berbeda dan ini segmen yang lumayan spesial, yaitu dimana gue mau masukin Bitcoin itu dengan gue nukerin dulu uang receh ini. Ya, jadi fun fact, kalau misalnya gua itu kadang-kadang uang 2000-an itu sering di mana-mana gitu, dan gua memulai habit di mana uang 2000 aja gua simpen gitu. Di beberapa bulan gua simpen tuh uang 2000 sampai sekarang numpuk kayak gini. Daripada sayang gitu kan, kita masukin aja lah ke segmen nabung Bitcoin gitu. Jadi sebelum itu gua pengen hitung dulu ini berapa dan nanti kita akan tukarkan menjadi saldo nah yang bisa gua masukkan ke Indodax. Selain uang kertas, gua juga ada uang receh. Bentar. Yap, uang receh gua ada segini. Nice. Ini semuanya koin. Cuman sayang ini bukan Bitcoin, dan gua juga bakal ngenukerin ini sama uang kertas tadi. Jadi berapa nominalnya kita akan hitung, dan kita mungkin skip aja di bagian hitung ini karena bakal lama gitu. Sip, gua udah hitung semua, dan di sini ya lumayan banyak juga ya. Di sini gua udah hitung, 1000-nya ada 13 lembar, 2000-nya ada 65 lembar, 5000-nya ada 6 lembar, 10.000-nya ada 3 lembar, 1000 koinnya ada 36, dan 500 koinnya ada 104. Dan gue udah dijumlahkan di sini, ternyata totalnya ada 291.000 rupiah, dan lumayan juga ya, hampir 300.000 dari uang yang nominalnya sangat kecil. Daripada terbuang atau daripada gua masukin ke hal yang lain, mendingan gua tabungin aja, masukin aja ke Bitcoin gitu, sekalian di segmen nabung Bitcoin ini. Dan ini pasti ditambahkan seperti yang gua biasa nambahin, dan gua langsung mau nukerin dulu uang ini ke toko terdekat karena toko pasti butuh uang-uang receh buat kembalian. Sip, gue udah masukin saldo ini ke dana gue. Sekarang langsung aja masuk ke aplikasi Indodax-nya. Oke, gue udah ada di aplikasi Indodax-nya, dan di sini saldo kita udah ada 6.250. Kemarin naik, yaitu Bitcoin-nya lagi naik-naiknya, malah kemarin nyentuh angka 1.600.000.000. Sekarang ke 1.595.000.000 lagi. Seperti biasa juga kan, mau naik mau turun kita gas terus beli Bitcoin. Gua akan memasukkan dulu saldo yang tadi uang receh tadi ke Indodax dulu. Yap, di sini udah masuk ya yang tadi uang receh tadi, dan sekarang gua akan masukin uang yang biasa. Di sini udah masuk ya, dan ya IDR-nya juga udah bertambah segini. Langsung aja gua masukin ke Bitcoin. Kita lihat yang tadi receh tadi, yaitu yang angka nominal 291 itu mendapatkan berapa Bitcoin. Oke, di sini udah ada kelihatan ya, yaitu 0,00182228 Bitcoin senilai 291. Ya not bad lah. Lumayan juga gitu kan bagi kita-kita itu yang angka ya segini gitu. Kalau misalnya 100% menjadi 0,00049587 Bitcoin. Ya, di sini limit ordernya kita ganti dulu langsung 100% ke market order, langsung masukkan Bitcoin. Oke, purchase successful. Boom. Udah masuk ke Bitcoinnya, dan kemarin juga udah masuk. Dan kemarin ada kenaikan, dan kita udah mendapatkan 501.000. Ya, udah 13 episode baru mendapatkan uang lumayan besar. Ya, uang satu episode ya. Oke.
Oke, nabung Bitcoinnya udah selesai dan kali ini kita mau ngobrol dulu bentar. Dimana ya di sini yang emang tabungan gua ini tabungan gabut gua sebenarnya. Jadi kalian jangan anggap serius ini tabungan gua, padahal ya tabungan gabut gua. Kalau misalnya ada uang receh kadang-kadang daripada berantakan, gua masukin satu persatu dan dapat nominal yang lumayan besar. Kenapa segmen Bitcoin ini menjadi bulanan enggak mingguan lagi? Ketika gua pikir-pikir, iya juga, cuman minusnya gua timingnya jadi nggak terlalu pas kalau misalnya bulanan. Tapi nggak apa-apa, kita masuknya jangka panjang, jadi nggak problem juga gitu. Dan dimana positifnya juga banyak, dimana gua juga bisa membuat konten-konten yang manfaat untuk kalian nantinya. Jadi nggak langsung konten nabung Bitcoin lagi, konten nabung Bitcoin lagi. Seakan konten gua cuma nabung Bitcoin doang. Nggak ada konten-konten lainnya, nggak ada konten-konten yang bervalue buat kalian. Jadi gua masukin konten nabung Bitcoin itu sebagai 1 bulan sekali. Cuman di segmen ini ya kalian ya kita santai aja ya, dan nggak terlalu tegang gitu, nggak, pembahasannya tuh nggak ribet dan nggak berat gitu. Jadi makasih buat kalian yang menonton sampai habis. Nah, lihatlah seperti yang tadi, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan see you next time to the next video. Semoga kita sukses di masa depan.